Sekda Aceh, Gubernur Aceh bisa menghentikan ini karena pengalaman buruk di 2023 dengan anggaran 15,7 miliar. Tapi ini kan tidak dilakukan. Kepada PJ Gubernur Aceh, kepada Sekda Aceh untuk segera mengevaluasi kebijakan program yang ada di 2024 ini yang sebesar 54 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-80 tahun keempat edisi Kamis 23 Mei 2024. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bahkan PTM kita masih menindaklanjuti isu terkait tentang kasus dana dari BRA 15M untuk korban konflik mantan kombatan GAM Tapol-Napol di Aceh Timur tak berjejak. Kali ini kita akan angkat tema tentang pemerintah Aceh enggan stop bantuan bermasalah. Diduga keluarga Sekda dan Gubernur ikut menikmati. Benarkah? Bersama narasumber kita, Bang Alfian. Beliau adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Aceh atau MATA. Assalamualaikum Bang Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Alfian? Alhamdulillah baik. Sudah lama tidak di PTM seperti ini ya kayaknya. Tapi ini ada isu baru viral dan ini masalah kemaslahatan umat pastinya, karena 15M tak berjejak nih Bang Alfian. Bukan angka yang sangat sedikit, tapi angka yang sangat fantastis. Ini bagaimana sebenarnya kasus dari yang Anda lihat dari mata sendiri seperti apa? Ya, yang pertama kita review sedikit tentang keberadaan BRA ya. Badan dari Integrasi Aceh ini dibentuk untuk memudahkan proses penyaluran bantuan untuk para korban konflik, mantan kombatan, dan tapol-napol. Dan ini juga sebenarnya bagian dari memperkuat proses perdamaian Aceh secara keberlangsungan ke depan. Nah, dalam konteks ini, BRA memang dibentuk berdasarkan dengan kanun dan juga berhak untuk mengelola anggaran. Akan tetapi dalam kasus ini kita melihat bahwa ada anggaran-anggaran bancakan yang sering itu ditempatkan di BRA. Nah, salah satunya misalnya kasus yang terjadi yang baru-baru ini muncul dan statusnya dalam proses penyidikan di Kejati Aceh itu adalah kasus pengadaan bibit ikan kakap sama pakan rincah di Kabupaten Aceh Timur, dan itu di anggaran perubahan 2023 yang bersumber dari APBA dan itu sumbernya dari Ausus. Nah, artinya anggaran ini, bantuan ini tidak pada posisi diterima oleh para mantan kombatan, tidak diterima oleh para korban konflik, dan juga tidak diterima oleh para tapol-napol. Artinya ini adalah memang fiktif. Jadi skema yang dibangun adalah secara administrasi bahwa ini memang ada program ini, sehingga administrasi adalah untuk memudahkan proses pencairan dana, tetapi fakta di lapangannya ini tidak ada. Saya pikir juga publik juga sudah tahu bahwa mulai dari level tingkat kepala desa dan juga di beberapa ex mantan kombatan GAM yang juga menyatakan bahwa tidak ada. Terakhir kan Kepala BRA Kabupaten Aceh Timur juga menyatakan bahwa tidak tahu terhadap program tersebut. Artinya, kita kan tidak mau secara kelembagaan BRA ini memang harus diperkuat ya. Tapi kita tidak mau misalnya BRA ini dijadikan sebagai anggaran bancakan yang itu memang untuk dinikmati sebagian saja. Saya pikir ini adalah momentum untuk memperbaiki secara kelembagaan. Yang kedua, ini adalah momentum untuk mengungkapkan secara tuntas kasus ini sehingga ada rasa keadilan, terutama terhadap para mantan kombatan, terhadap korban konflik, dan terhadap tapol-napol. Berarti mantan kombatan GAM atau tapol-napol atau korban konflik tidak pernah mengaku bahwa mereka menerima bantuan ini? Ya, mereka mengaku tidak tahu, tidak mengetahui. Tapi ada beberapa nama loh yang dimunculkan di publik untuk menerima bantuan. Bahkan Ketua BRA mengatakan juga bantuan tersebut sudah disalurkan secara sesuai prosedur. Ya, tapi kita kan bicara soal fakta ya. Artinya proses secara ucapan ya oke, mekanisme sesuai mekanisme, tapi barang ini di mana? Kan itu pertanyaannya. Uang yang diberikan masing-masing 1,7. Ya, tapi uang itu kan dijadikan untuk sesuai dengan skema awal di proses anggarannya kan untuk pengadaan bibit, untuk pengadaan pakan rincahnya. Tapi ini kan barang ini nggak ada, tempatnya nggak ada. Artinya ini yang menjadi delik yang itu dianggap potensi terjadi tindak pidana korupsi. Apalagi ini indikasi total loss-nya juga sangat besar.
Ya, 15 M ini Iya, kan sangat benar. fantastis, Bang. Jadi kita hitung Oke. juga kan, hitung juga misalnya 15 miliar. Kalau misalnya rata-rata dibagi 10 juta, ya 10 juta per orang, untuk baik itu mantan kombatan atau mantan korban konflik ataupun tapol-napol, itu bisa dapat 1.571 orang yang bisa mereka nikmati. Tapi ini kan tidak. Itu kalau kita asumsi 10 juta per orang. Tapi ini ya dinikmati oleh orang-orang yang memang ya kartel anggaran. Kalau istilah kami ini adalah artinya ada kartel anggaran yang memang mereka menggunakan isu korban konflik mantan kombatan sebagai subjek, sebagai objek, bukan sebagai subjek. Jadi sehingga karena ini adalah kayak saya bilang tadi bahwa ini adalah bagian dari memperkuat perdamaian, uang ini dimanfaatkan ternyata tidak tersampaikan kepada yang berhak. Oke, wajar tidak? Misalnya kan Ketua BRA mengatakan bahwa beliau menyalurkan kepada 7 orang, kalau tidak salah saya ya pemirsa PTM, ada nama-namanya memang nanti kita tampilkan di layar kaca. Itu masing-masing 1,7 M, itu kan angka yang sangat besar. Apakah memang wajar angka satu orang itu menerima 1,7 miliar? Ya, kalau kita lihat dengan skema program kan sama sekali nggak wajar ya. Artinya pengadaan bibit ya. Bayangkan kalau misalnya pengadaan bibit itu misalnya 10 miliar kan. Orang yang penyedia bibit saja, saya pikir bibit ini kan yang penyedia misalnya ada produk atau ada tempat yang menyediakan bibit, saya pikir kalau 10 miliar dibeli aja pasti mereka pening kan. Pasti nggak siap untuk menyediakan ini. Walaupun dimanapun atau baik itu di daerah Bali misalnya yang kita tahu memang hari ini soal bibit ini lebih banyak ya. Karena ini memang uang sangat besar. Oke, Bang Alfian, kalau misalnya Anda lihat ini, siapa yang bermain? Apakah Ketua BRA atau Kepala Sekretariatnya? Ya, saya pikir dalam konteks ini kita kan berharap kepada Kejati Aceh yang kasusnya karena ini sudah masuk pada proses penyidikan, artinya sudah ada calon tersangka, siapapun yang terlibat ini harus diungkap dan harus diproses secara hukum. Karena saya pikir jangan ada upaya bahwa ini untuk membangun toleransi terhadap kasus ini. Saya pikir ini harus clear. Kalau misalnya kasus ini dibiarkan begitu saja atau penempatan tersangka nanti orang-orang yang memang lapangan, tapi orang-orang aktornya diselamatkan dalam tanda kutip, saya pikir ini proses ketidakadilan muncul kembali di Aceh. Artinya ini juga menjadi ancaman terhadap penguatan perdamaian. Oke, Dana. Berbicara masalah 15M tadi Bang Alfian, tentu ini kabarnya dana pokir. Anggota Dewan terlibat nggak? Siapa-siapa kalau misalnya bukan tebakan ya, kita menduga, bukan menduduh, tapi menduga bisa ya, karena memang alur proses pencairan uang ini seperti apa? Dari mana titik mulanya? Ya, kalau kita lihat dari hasil lidik ya, yang kita lihat bahwa yang pertama kan ini ada nama-nama kelompok ya, ada nama-nama kelompok. Oke, udah itu ini kan bentuknya prosesnya tetap masuk pengadaan barang dan jasa ya. Jadi ada mekanisme tender, ada perusahaan yang mengajukan kan. Oke. Nah, perusahaan ini saya melihat bahwa ini dikoordinir secara sistematis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi perusahaan ini untuk bisa narik uang, melakukan proses pengadaan, tapi perusahaan ini kan bisa jadi bukan pemilik perusahaan, tapi kan statusnya kan dipinjamkan. Apalagi misalnya perusahaan yang spesifikasinya yang memang memiliki spesifikasi untuk pengadaan bibit ikan. Karena kan tidak semua perusahaan bisa masuk ini, jadi dia harus spesifik. Nah, artinya secara skema dan secara alur sehingga bagaimana proses sampai fakta di lapangannya fiktif misalnya, saya pikir pihak penyidik sudah dapat ini semua. Sehingga kasus ini kan status setelah kita update sudah ada gelar perkara dan sudah masuk ke tahap peningkatan status yaitu penyidikan. Artinya sudah ada calon tersangka. Makanya yang paling penting sekarang, penetapan tersangka ini harus segera diumumkan oleh Kejati. Karena kita tidak mau kasus ini juga berulang apa yang sudah terjadi terhadap kasus beasiswa. Karena dana pokir berpotensi terlibat anggota Dewan? Ya, saya pikir ini kan aktor ya. Kalau saya lihat ini masuk ke dalam aktor. Jadi makanya kasus ini kita nggak mau misalnya terjadi polarisasi ya. Polarisasi artinya orang-orang aktor terselamatkan, sementara orang-orang yang memang ya baik itu operasional itu ditetapkan tersangka. Saya pikir ini ya rasa keadilan muncul kembali kan, rasa ketidakadilannya, terutama dalam proses penegakan hukum. Baik, dana 15 miliar itu dianggarkan tahun 2023 Bang Alfian? Ya, di perubahan ya. Di perubahan Ya. 2023 itu sebesar 15 miliar. Tapi kan ada kaitannya juga, kenapa Sekda masih
mencairkan ini anggaran terkait tentang 2024 ini ke BRA, padahal masih ada berkasus. Ya, jadi di 2023 itu di perubahan alokasi anggarannya 15,7 miliar semua ya. Nah, di 2024 ini kita menemukan itu ada 54 miliar. Itu jadi ada di Kabupaten Pidi, ada di Aceh Jaya, ada di Kabupaten Biren ya. Dan juga ada di Aceh Utara. Nah, artinya kita kan melihat ini kan ada indikasi modus yang sama. Karena kenapa? Programnya sama. Jadi program pengadaan bibit kakap lagi, pengadaan pakan rincah lagi. Artinya bayangkan kalau misalnya 54 miliar untuk beli bibit ini siapa? Logis nggak? Secara sehat, logis nggak berpikir bahwa ini ada nggak orang yang bisa menyediakan ini? Saya pikir nggak ada di Indonesia. Karena ini banyak, luar biasa banyak sekali bibitnya. Dan mau diapakan? Karena kan ada beberapa titik, misalnya di Aceh Jaya kita temukan misalnya daerah yang atas nama kelompok itu tidak ada kolam di sana, di desa itu tidak ada tambak di sana. Berarti tidak ada bukti fisik yang di sana ya, Bang? Ya, artinya ini baru diproses di yang 2024 ya, yang sudah dialokasikan. Jadi secara kepala desa juga sudah mengungkapkan bahwa ini desa mereka tidak layak untuk dijadikan tempat pembibitan itu karena secara alam tidak mendukung. Artinya apa? Tidak ada tambak, tidak ada kolam di sana. Dan anggarannya juga hampir sama, pola skema penganggarannya 2,4, 2,2. Jadi dengan program yang sama. Jadi kita melihat ya ini skema potensi kejahatan luar biasa akan berulang. Ya, siapa bandit-banditnya nih, Bang Alfian? Ini bandit. Ya, makanya saya kemarin kan seharinya berharap Sekda Aceh, Gubernur Aceh bisa menghentikan ini. Tapi walaupun misalnya bahwa kasus Aceh Timur ini masih dalam proses hukum, tapi kan pemerintah ini kan punya filter, punya kewenangan. Artinya perlu filter dalam kata pernah memverifikasi, bisa nggak pemerintah sudah memverifikasi nggak program-program ini memang tepat sasaran, karena pengalaman buruk di 2023 dengan anggaran 15,7 miliar. Tapi ini kan tidak dilakukan. Jadi kita kalau melihat respon positif dari pemerintah HCRI ini memang konflik kepentingannya sangat besar dalam paket 54 miliar ini. Makanya kita salah satu agenda yang sedang kita dorong dalam minggu ini bahwa yang pertama, Kejati harus meminta audit BPKP terhadap kerugian negara yang terjadi di Aceh Timur. Yang kedua, kita juga berharap pengadaan program ini yang pertama harus dibatalkan berdasarkan hasil evaluasi. Yang kedua, kita minta supaya ini diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kantor Aceh, BPKRI. Terutama terhadap program yang 54 miliar ini. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan, saya pikir ya potensi ini bukan hanya membangun soal keberlangsungan perdamaian, tapi ini merusak perdamaian kembali. Kita tidak tahu kan, misalnya ada korban konflik hari ini ketika membaca berita ini, mendengar berita ini, mereka pasti melakukan hal yang di luar nalar kita. Yang seharusnya berhak menerima itu ya? Ya, artinya bisa pejabat pemerintah Aceh pernah nggak ngebayangin bahwa mereka bisa jadi kan bukan korban konflik. Pernah ngebayangin misalnya ada korban konflik atau mantan kombatan yang tidak menerima apa-apa, ternyata hak mereka dilakukan peristiwanya begini. Pasti mereka akan marah. Ya, pengalaman yang paling buruk pernah kita ingat juga, saya pikir publik juga membaca semua, bagaimana salah satu korban konflik di Aceh Timur membakar kantor Dinas Sosial Aceh Timur. Karena kenapa? Karena dia tidak dilayani, padahal dia butuh haknya. Dan negara itu sudah menanggung hak mereka, tapi tidak disalurkan, tidak direspon. Pernah kita bayangkan nggak begini? Jadi kalau misalnya skema kejahatan luar biasa ini dipelihara dalam konteks dengan modus yang sudah terjadi di BRA hari ini, saya pikir ini merusak perdamaian. Ya, artinya kayak saya bilang tadi, ada orang tuanya yang sudah meninggal, tidak mendapatkan hak apa-apa, ada misalnya mantan kombatan, tidak mendapat hak apa, sementara mereka tahu dia punya hak yang sama terhadap bantuan ini, tapi sudah dilakukan korupsi. Oke, baik pemirsa PSTM, menarik ya pembahasan kita tentang pemerintah Aceh enggan stop bantuan bermasalah. Ini konsepnya tanda kutip pemerintah Aceh enggan ya, atau stop bantuan bermasalah. Artinya apakah ada dugaan keluarga Sekda atau gubernur ikut menikmati daripada 15M ini atau 45 miliar ini, Bang Alfian? Ya, saya lihat bahwa ini ya
konflik kepentingannya sangat besar ya. Artinya semua orang bisa terlibat. Iya, pejabat semua terlibat, bisa terlibat. Ya, makanya salah satu yang kita berharap bahwa karena kasus ini sudah atensi dan juga penyidikan yang dilakukan oleh Kejati, saya pikir Kejati bisa melakukan rekomendasi kepada Gubernur Aceh atau kepada Sekda Aceh supaya program yang sudah direncanakan di 2024 ini dihentikan, dalam arti kata dievaluasi apakah ini benar-benar untuk korban konflik atau tidak. Tapi mana mungkin pemerintah berani melakukan itu kalau seandainya tidak ada bisikan misalnya dari kombatan. Kalau misalnya ini tidak berani, ketika proses ini tetap dipaksakan cair, saya pikir ya orang-orang ini adalah orang-orang yang patut dilaporkan nantinya. Apakah ada orang yang paling besar lagi nih, maksudnya pengaruhnya selain daripada yang kita sebutkan tadi, Bang Alfian? Ya, kalau kita lihat skema ini kan pasti skemanya kan juga pasti melibatkan mungkin banyak pihak ya, misalnya, banyak pihak saya pikir potensi terlibat karena ini kan dana besar ya. Artinya tidak hanya dikoordinir oleh pemilik oknum DPR misalnya, yang memang ini pemilik pokir, tapi juga ada pengendalian secara global yang itu memang potensi dikendalikan oleh aktor-aktor lebih besar lagi. Makanya kita berharap ini juga menjadi case bagi Kejati, karena malah kita dengar dapat informasi bahwa kasus ini atensinya dari Kejaksaan Agung. Dan kita mendukung penuh langkah yang sedang dilakukan oleh Kejati Aceh hari ini, sehingga hak-hak korban konflik, mantan kombatan, dan juga tapol-napor itu memang benar-benar mereka rasakan. Karena kan proses perdamaian Aceh ini kan sudah sangat lama. Sudah sangat lama, tetapi kita selalu melihat bahwa hak mereka tidak tersalurkan. Padahal secara alokasi yang sudah bocor begini ke publik, ternyata ada. Kenapa tidak ini disalurkan dengan baik? Kan itu masalahnya. Susah kayaknya Bang Alfian untuk menangkap tikus besarnya ini. Ya, saya pikir secara Karena aparat penegak hukum kalau konsisten ya. Hampir berpotensi, dugaan itu berpotensi terlibat orang-orang yang besar nih. Ya, artinya kan gini, kalau misalnya Kejati ya dalam konteks ini Forkopimda Aceh ya, ingin membangun konteks perdamaian secara berkelanjutan di Aceh, ya saya pikir penegakan hukum harus ditegakkan. Anda bisa melihat contoh kasus korupsi sebelumnya, apakah memang Kejati selesai untuk menuntaskan kasus korupsi di Aceh? Ya, makanya menjadi warning kita kan kasus ini jangan sampai kayak kasus beasiswa. Ya. Kasus ini jangan sampai dengan kasus banyak sekali kasus yang sudah mangkrak. Atau memang proses pengungkapan kasus itu yang dijadikan tersangka atau yang diproses orang-orang bawahan saja. Sementara orang yang memiliki kekuatan, memiliki niat jahat, yang skeneriokan malah terselamatkan. Kasus kita saya pikir juga gerah ya dengan kondisi bahwa dana APBN itu dijadikan dana untuk untuk dikuasai secara ilegal. Saya pikir kita itu nggak sepakat juga. Makanya yang perlu kita tekankan bahwa rasa empati kepada para korban konflik, mantan kombatan GAM, dan juga tapol-napol yang sudah mereka rasakan pedih pada masa konflik Aceh dulu, itu bisa direspon positif oleh PJ Gubernur, bisa direspon positif oleh Sekda. Tapi kalau misalnya ini dibiarkan, saya pikir secara tidak langsung ini juga sudah menurunkan terhadap penguatan perdamaian yang berkelanjutan. Saya pikir ya sejarah historis Aceh dulu kan kayak gitu juga. Oke. Ya. Apakah ada keterlibatan, maksudnya isu kasus ini dalam isu menjelang pilkada nih, Bang Alfian? Ya, kita nggak tahu ya. Nanti pilkada nanti akan menimbulkan konflik atau seperti apa? Ya. Ini bisa jadi kan fenomena. Kita belum melihat arah sana ya. Yang penting kita melihat bahwa uang ini bagaimana dipastikan benar-benar dinikmati oleh yang berhak, itu saja. Tidak dijadikan korban konflik, mantan kombatan GAM atau tapol-napol sebagai objek, tapi mereka harus sebagai subjek. Itu yang paling penting harapan kita. Oke, masih cocok nggak ketua beranya atau Anda? Ya, saya pikir ini kan harus dievaluasi ya, harus dievaluasi. Atau dicopot? Ya, dari hasil evaluasi itu saya pikir ya harus ada langkah tegas ya. Jadi kalau bagi kita kan tidak ada toleransi. Soal kejahatan luar biasa tidak ada toleransi. Harus tegas. Karena ini menyangkut soal Aceh, bukan soal, kita nggak mementingkan soal keluarga seseorang, tidak memikirkan soal dinasti seseorang, tapi bagaimana memastikan Acehnya. Tapi kayaknya lembaga BRN ini nggak cuma kasus ini, ada beberapa kasus sebelumnya. Ya, sebelumnya kan juga ada kasus pengadaan sapi misalnya 14 miliar ya, yang itu juga pernah kita dorong, tapi itu tidak terselesaikan. Makanya kita berharap... Artinya menikmati dong, menikmati sampai hari ini ya, dan juga semua sektor. Makanya kita berharap nggak ada negosiasi dengan kejahatan luar biasa. Kalau memang Aceh mau lebih maju, kalau memang Aceh lahirnya ada keadilan, jadi nggak ada negosiasi.
Bang Alfian, ini secara rasional kita berpikir satu kasus nggak selesai tambah kasus, ini BRA-nya ditutup bagusnya atau tidak nih? Ya saya pikir yang pertama gini, yang paling penting itu bagaimana pemerintah Aceh memastikan hak-hak para korban konflik, hak-hak kombatan GAM, dan juga hak tapol-napol itu direalisasikan. Apakah misalnya kalau misalnya nggak ada BRA, berarti ada ada leading sektor lain, ya itu terserah ya. Itu saya pikir Tapi kan ada dinas perikanan. Ya kita nggak masuk. Misalnya pembibitan kan dinas perikanan. Ya betul. Kita nggak mau masuk dalam konteks teknis. Saya pikir pemerintah lebih menguasai itu ya. Tapi yang paling penting bahwa semangat dibangunnya BRA, lahirnya kelembagaan BRA ini adalah untuk memastikan dan memudahkan proses penyaluran bantuan yang memang secara hak dan itu dijamin secara negara. Tapi itu kan harapan Anda, Bang Alfian. Tapi kenyataannya juga pemerintah tidak stop anggaran itu. Makanya saya pikir perlu semua pihak ini untuk mengawasi, berbicara dan mengkritisi ada tata kelola yang salah terhadap ini. Termasuk mengkritisi Kejati juga nih harus selesai. Ya, makanya soal ini ya kita kawal, harus kita kawal saya pikir. Jadi dalam konteks kebenaran ataupun dalam melawan sebuah kejahatan luar biasa, saya pikir kita tidak perlu ada negosiasi. Tapi ya memang harus tegas. Kita harus bicara tegak lurus. Baik Bang Alfian, terima kasih atas waktunya, menarik sekali pemirsa PFTM ya. Tema kita tentang pemerintah Aceh enggak stop bantuan bermasalah, diduga keluarga sekda dan gubernur ikut menikmati. Benarkah ini pertanyaannya? Tentu kita berharap kepada Kejati dan juga BPK bisa menyelesaikan masalah ini dengan tuntas, karena memang rakyat Aceh tidaklah miskin. Yang membuat miskin itu adalah pemerintahnya ya Bang Bang Alfian ya. Baik Bang Alfian, sebagai closing statement silahkan sampaikan kepada pemirsa PFTM yang ada di rumah, termasuk ini mungkin bisa ditunjuk langsung kepada Pak Sekda, Pak PJ Gubernur atau BRA, silahkan Bang Alfian. Ya, yang pertama kita berharap bahwa proses penyidikan yang sedang berlangsung oleh Kejati Aceh ini bisa diusut secara utuh, mulai dari hulu sampai hilir terhadap kasus tersebut. Artinya siapa saja yang terlibat itu wajib dilakukan tersangka. Dan juga kita berharap Kejati bisa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap hasil pidana korupsi ini. Nah, yang kedua, kita juga masih berharap kepada PJ Gubernur Aceh, kepada Sekda Aceh untuk segera mengevaluasi kebijakan program yang ada di 2024 ini yang sebesar 54 miliar. Artinya, pemerintah perlu memastikan uang ini yang mau disalurkan ini adalah benar-benar hak diterima oleh korban konflik, mantan kombatan GAM, dan tapol-napol. Baik. Terima kasih Bang Alfian. Baik pemirsa PFTM ya, tentu kita berharap sekali lagi kepada pemerintah akan terus menuntaskan masalah tersebut agar masyarakat ataupun mantan kombatan GAM, tapol-napol dan juga korban konflik bisa menikmati dari hasil jerih payah mereka selama ini. Tentu juga kita tekankan ya kepada pemerintah ya. Saya juga selaku host PFTM ini hari ini cukup kesal dengan keadaan Aceh hari ini karena memang betul-betul dipermainkan masyarakatnya. Katanya suara rakyat tapi suara pejabat semuanya. Baik pemirsa PFTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan isu terbaru, like, share, and subscribe juga. Kita juga berharap nanti ada salah satu mungkin dari kombatan GAM yang mau berhadir ke PFTM, kita persilahkan untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Baik, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.